Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kelas dewasa, wanita, dan pria senior Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan Tuhan memberikan sukacita serta damai sejahteranya bagi kita. Kita akan belajar bersama-sama pada pelajaran yang keempat ini, suatu pelajaran yang sangat menarik sekali karena merupakan pembelajaran Alkitab dan sekaligus pemahaman kita tentang pemimpin baptisan menurut orang-orang baptis Indonesia yang tergabung dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia, atau secara khususnya bagi gereja lokal setempat. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita akan membaca ayat-ayat di dalam Alkitab yang akan membawa kita mengerti tentang pemimpin baptisan. Dan saya juga setuju kalau kita punya minuman yang menemani kita untuk belajar Alkitab bersama-sama. Mari membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 12. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Sekarang kita akan melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-48. Mari kita akan baca lagi Alkitab ini bersama-sama. Lalu ia, Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-33. Mari membuka Alkitabnya dan kita tetap baca bersama-sama. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu ia berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Mari kita akan berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersukacita untuk kesehatan yang Bapa berikan bagi kami, untuk berkat dan damai sejahtera yang Kristus limpahkan bagi kami. Bapak, terima kasih kalau pada minggu pagi ini kami boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan tentang pemimpin baptisan dari Alkitab dan penerapannya di gereja baptis secara lokal. Terima kasih Bapak, kami siap belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita akan memulai pembelajaran ini dengan memahami tentang pemimpin pembaptisan menurut Gereja Baptis Indonesia. Nah, gereja baptis di Indonesia itu memiliki pemahaman yang sama tentang pemimpin pembaptisan. Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta juga menyatakan bahwa pembaptisan itu seperti halnya gereja-gereja baptis di Indonesia merupakan upacara agung gereja bersamaan dengan perjamuan Tuhan. Jadi ada dua upacara agung gereja yang diakui oleh gereja-gereja baptis Indonesia dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia, yaitu pembaptisan dan perjamuan Tuhan. Nah, gereja memiliki alasan mengapa kedua hal itu dikatakan sebagai upacara agung gereja. Karena hal itu diperintahkan langsung oleh siapa? Oleh pendiri gereja, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat pembaptisan itu merupakan perintah langsung dari Tuhan ketika kita membaca Alkitab dari Matius pasal 28 ayat yang ke-19.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ini perintah dari Tuhan untuk dilakukan bagi setiap orang percaya, dan gereja mempercayai tugas ini diberikan kepada gereja. Lalu yang kedua, perjamuan Tuhan itu juga merupakan perintah langsung dari Kristus. Kalau kita membuka Lukas pasal 22 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi jelas upacara agung ini, yaitu pembaptisan dan perjamuan Tuhan, diperintahkan oleh Kristus. Itu sebabnya juga ini dinyatakan sebagai upacara agung gereja. Nah, gereja menetapkan kemudian pembaptisan dan perjamuan Tuhan sebagai upacara agung gereja melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing gereja. Kalau Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta memasukkan hal itu dalam anggaran dasar bab 10 pasal 16 ayat 1 dan 2 serta anggaran rumah tangga pasal 10 bab 10 pasal 58 ayat 1 sampai 5. Gereja juga kemudian mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang mengatur mengenai pemimpin pembaptisan. Buku Tata Laksana Pejabat Gereja Baptis Indonesia bagian pertama yang dibuat oleh Departemen Kependetaan Gabungan Gereja Baptis Indonesia bab 1 tentang pendeta bagian C ayat 2 menuliskan, seseorang yang memiliki gelar pendeta memiliki kelayakan memimpin upacara agung gereja, yaitu pembaptisan dan perjamuan Tuhan. Jadi menarik sekali ketika kita belajar tentang pembaptisan yang kemudian diatur oleh gereja, siapa yang memimpin pembaptisan tersebut. Upacara agung gereja ini diatur oleh gereja. Jadi bukan perorangan, bukan setiap individu orang-orang percaya, tetapi sebagai komunitas, sebuah gereja. Mengapa? Supaya ada keteraturan dan tidak menjadi kacau dalam pelaksanaan kedua upacara agung gereja itu di dalam gereja. Kalau tidak ditetapkan seperti tadi dalam AD dan ART serta buku tata laksana pejabat Gereja Baptis Indonesia, itu gereja akan kesulitan untuk menetapkan siapa yang memimpin. Nanti akan ada kekacauan di dalam gereja. Jadi sudah ditetapkan itu jauh lebih baik, dan itu membuat kedua upacara agung gereja ini jelas siapa yang memimpinnya. Dikatakan bahwa pendeta yang sudah ditabiskan dianggap layak sebagai pemimpin pembaptisan di gereja-gereja baptis Indonesia pada masa kini. Ini aturan organisasi gereja. Apakah ini tidak bertentangan dengan Alkitab? Ya. Sebenarnya pertanyaan yang sama juga bisa kita sampaikan. Apakah juga bertentangan dengan Alkitab kalau umat baptis sepakat bahwa yang boleh membaptiskan adalah seorang pendeta? Tidak ada pertentangan untuk hal itu, dan tidak melanggar apa yang Alkitab katakan. Ya, mungkin orang beranggapan siapa saja boleh pembaptisan, ini sesuai dengan Alkitab. Kita akan balik bertanya, apakah Alkitab melarang kalau sebuah gereja menetapkan seorang pendeta yang boleh membaptiskan? Tidak juga ada halangan seperti hal itu. Nah, ini merupakan suatu aturan kesepakatan, ya, bagaimana gereja-gereja yang tergabung dalam GGBI merumuskan hal itu, dan aturan gereja ini tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab. Dalam perkembangan dan pertumbuhan gereja mula-mula yang kemudian terus berlanjut dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke wilayah-wilayah lain di ujung bumi, ini juga mengalami perkembangan. Ya. Tuhan memakai para rasulnya untuk menjalankan misi itu. Ini merupakan periode awal dalam pendirian gereja. Perkembangan kemudian selanjutnya ada sistem organisasi, dan tentunya tidak sama dengan keadaan seperti sekarang ini. Tetapi ada prinsip yang tidak boleh berlawanan berkenaan dengan kewenangan
kewenangan siapa yang boleh membaptiskan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita membahas kebenaran yang pertama tentang pemimpin pembaptisan. Ini hal yang menarik bagi kita dan sesuai dengan kebenaran Alkitab, yaitu orang yang dipilih oleh Tuhan secara khusus. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 12, pasal 10 ayat 48, pasal 16 ayat 28 sampai 33 yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Nah, ayat-ayat Alkitab ini mencatat orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membaptiskan, itulah adalah orang-orang yang dipilih Tuhan secara khusus. Yang pertama kita membaca itu Filipus. Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 12. Filipus itu adalah alat pilihan Tuhan. Dia menjadi salah seorang pemimpin gereja di Yerusalem yang ditabiskan, ya, dan juga kemudian diberi kewenangan untuk melakukan pemberitaan Injil. Nah, selain memberitakan Injil, Filipus juga dipilih Tuhan untuk membaptiskan orang-orang yang percaya. Kisah Para Rasul 8 ayat 12 menuliskan tadi, saya baca kembali ya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, esensi ayat ini menyatakan bahwa Tuhan sudah menunjukkan bahwa Filipus dipilih secara khusus oleh Tuhan dan kemudian diberi hak untuk membaptiskan. Yang kedua, tokoh yang kedua atau orang yang dipilih Tuhan secara khusus, Petrus. Kalau kita membuka dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 48, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus yang sudah membaptiskan itu supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Siapakah Petrus? Kita tahu bahwa dia adalah Rasul Yesus Kristus yang secara khusus juga pemimpin gereja dan diberi kewenangan untuk memberitakan Injil dan sekaligus membaptiskan orang yang percaya kepada Yesus. Lalu yang ketiga orang yang dipilih Tuhan secara khusus untuk membaptiskan adalah Paulus dan Silas. Kalau kita membuka Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 28 sampai 33 tadi, orang-orang ini dipilih oleh Allah untuk membaptiskan, mereka juga pemimpin-pemimpin gereja. Jadi jelas ya, Alkitab mengatakan kepada kita pada awal-awal perjanjian baru, pada awal-awal adanya gereja, sudah ditekankan bahwa orang yang memimpin pembaptisan adalah orang-orang yang berkarakter baik. Filipus, Petrus, Saulus, Paulus, dan Silas itu berkarakter baik setelah mereka percaya kepada Yesus Kristus. Lalu mendapat panggilan Tuhan. Ya, semua ini mendapat panggilan Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan. Dan juga jemaat mengakui pimpinan mereka. Ini suatu prinsip yang tidak boleh diabaikan. Mereka diakui oleh gereja, mereka diutus oleh gereja, dan mereka menjadi pemimpin gereja. Nah, kita bisa bicarakan bersama-sama sekarang setelah mengetahui beberapa hal tersebut. Coba kita diskusikan bersama. Apa akibatnya bila gereja tidak menetapkan pemimpin baptisan dalam gereja itu? Ya, jadi ketika mau ada pembaptisan, gereja tidak menetapkan siapa, pasti gereja kemudian akan rapat dan lama sekali memutuskan siapa yang berhak. Dan mungkin juga nanti bisa ada iri hati ya, kalau orang lain yang dipilih, kenapa nggak saya? Bisa terjadi pertikaian di dalam gereja. Dan perlu diingat, yang perlu diketahui oleh kita, diyakini oleh kita, orang-orang itu adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Tuhan ya, orang-orang yang secara khusus Tuhan sudah pilih, bahwa mereka dipanggil karena mereka baik, mereka pemimpin gereja, dan kepemimpinan mereka itu diakui di dalam gereja. Yang kedua, mengapakah pemimpin baptisan itu merupakan para pemimpin gereja? Nah, supaya tidak terjadi kekacauan. Ya, pemimpin gereja yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan, bahkan sudah ditabiskan di dalam gereja baptis itu adalah pendeta. Jadi itu sebabnya kita percaya, silakan Pak Pendeta sebagai pemimpin komunitas gereja baptis diberi hak oleh jemaat, ya, diakui oleh jemaat kepemimpinan dalam pentabisan, dan silakan melaksanakan upacara agung gereja, pembaptisan dan perjamuan Tuhan tersebut. Baik, bagian yang kedua, kebenaran yang kedua, saya ingin berbicara tentang pemimpin pembaptisan
adalah orang-orang yang diberi gelar khusus oleh gereja sesuai yang dicatat dalam firman Tuhan. Nah, dalam konteks pada saat Kisah Para Rasul ditulis, Filipus itu memiliki gelar. Dia adalah seorang diakon sesuai dengan apa yang dilakukannya. Hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk melayani meja orang-orang miskin di gereja Yerusalem. Dan juga dia dipenuhi dengan roh Tuhan untuk memberitakan Injil. Dia memiliki gelar. Petrus, dia seorang rasul yang gelarnya juga bisa dikatakan sebagai seorang penginjil. Karena dia rasul, apostolos, seorang utusan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Ya. Paulus dan Silas juga dapat dikatakan sebagai orang yang bergelar penginjil sesuai dengan yang dikerjakannya. Jadi mereka banyak memberitakan Injil dan orang-orang mengakui pimpinan Rasul Paulus dan Silas di dalamnya. Jadi dalam konteks ini tidak berbicara siapa yang bisa membaptiskan, tetapi siapa yang diberikan kepercayaan untuk membaptiskan dalam sejarah pertumbuhan gereja pada waktu itu. Jadi gereja percaya siapa yang membaptiskan, itu pemimpin-pemimpin gereja yang sudah punya gelar itu. Diakon, rasul, Paulus juga disebut rasul, dan juga pemimpin-pemimpin gereja yang sudah diakui oleh gereja. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, sisi yang lain tentunya ini sudah menjadi kesepakatan secara khusus pada waktu itu oleh gereja mula-mula. Karena tidak ada komplain dalam sejarah gereja masa itu. Kok kenapa hanya mereka yang boleh membaptiskan? Ya, tidak ada komplain seperti itu. Nah, Gereja Baptis Indonesia bersepakat yang boleh membaptiskan adalah seorang yang dipilih khusus sebagai pemimpin gereja dan diberi kewenangan oleh gereja dengan bergelar pendeta. Jadi itu kesepakatan seluruh gereja-gereja baptis dan sudah disosialisasikan, diberitahu, bahkan ada buku yang mencatatnya bahwa dalam gereja-gereja baptis Indonesia, di gabungan gereja baptis Indonesia, pejabat gereja yang diberi kewenangan, kelayakan untuk membaptiskan orang percaya dalam gereja baptis adalah seorang pendeta yang sudah ditabiskan. Lalu kalau seorang pelayan Tuhan atau gembala sidang yang belum ditabiskan dan mereka berkarakter baik, ya, mereka kenapa tidak boleh? Nah, kita mesti melihat bahwa panggilan karakter mereka itu dikonfirmasi melalui pentahbisan yang dilakukan oleh jemaat dan oleh Korps Kependetaan Baptis Indonesia. Jadi kalau kita lihat jemaat sudah oke, orang ini layak untuk ditabiskan jadi pendeta. Dan teman-teman pendeta yang lain melihat juga kesungguhan panggilannya, lalu memberikan restunya. Ya, kita bersama-sama mentabiskannya sebagai seorang pendeta. Baru itu kita tahu bahwa orang itu sungguh-sungguh panggilannya tepat. Seorang pendeta diakui oleh jemaat dan teman-teman pendeta yang lain juga mendukungnya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi orang yang bergelar pendeta yang diizinkan, dianggap layak di dalam gereja baptis untuk menjadi pemimpin pembaptisan tersebut. Mari kita bicarakan bersama. Yang pertama, siapakah pemimpin di gereja baptis yang ditabiskan dan dipercaya untuk menggembalakan jemaat? Memang dalam gereja baptis ada dua yang ditabiskan ya. Dan dengan gelar kependetaan itu ada yang pertama adalah pendeta dan yang kedua diakon. Tetapi kemudian kita perlu ingat, gereja baptis itu mempercayakan penggembalaan kepada pendeta. Ya, jadi gelar pendeta itu ditabiskan dan diberi kepercayaan untuk menggembalakan jemaat. Dan orang itulah yang ditetapkan oleh gereja baptis untuk menjadi pemimpin pembaptisan. Yang kedua, apakah kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada para pendeta yang sudah dipakai Tuhan untuk membaptiskan orang-orang yang percaya? Harus kita bersyukur ya, bahwa Tuhan sudah pakai orang-orang tertentu dipanggil untuk melayaninya, melayani jemaatnya. Dan orang itu kemudian membaptiskan sebagai tanda pertobatan, tanda iman mereka kepada Yesus Kristus. Pendeta harusnya layak mendapatkan juga ucapan terima kasih dari orang-orang yang dibaptiskannya. Dengan hati yang tulus mengucapkan hal-hal itu, Pak Pendeta terima kasih ya, saya sudah dibaptiskan. Itu bukti ya, bahwa kita mewujudkan sebagai tanda terima kasih kita kepada Pak Pendeta.
Saya menyimpan foto pembaptisan saya. Itu waktu saya umur 10 tahun. Dan saya ingat siapa yang membaptiskan saya. Dan saya berterima kasih kepada pendeta Griffin yang sudah membaptiskan saya di Gereja Baptis Indonesia Grogol 31 Desember 1980. Jadi kita perlu menghargai orang-orang yang membaptiskan orang percaya. Baik, jadi menarik sekali ya, bicara tentang pembaptisan beberapa minggu tidak membosankan dan sangat menyenangkan, menambah pengetahuan kita secara Alkitab dan juga secara organisasi di gereja-gereja baptis. Ini sangat menarik, jadi tidak pernah akan membosankan pelajaran kita. Dan nanti kita akan memasuki pelajaran-pelajaran selanjutnya. Minggu depan itu kita akan belajar tentang makna baptisan, ya. Lalu nanti baptisan sebagai lambang karya penyelamatan, baptisan selam. Kemudian nanti kita akan belajar tentang baptisan-baptisan, tentang ajaran-ajaran yang lain. Dan kemudian masuk dalam perjamuan Tuhan dengan ajaran-ajaran yang menarik sekali. Jadi teruslah kita mengikuti pembelajaran Alkitab di sekolah minggu kita, khususnya kelas dewasa, pria dan wanita senior. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu dari mana saja kita belajar bersama di kelas ini melalui siaran link dari Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta di YouTube. Nah, sebagai kesimpulan pembelajaran hari ini, saya ingin menyatakan bahwa kita sudah belajar bersama tentang pemimpin pembaptisan dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 12, pasal 10 ayat 48, pasal 16 ayat 28 sampai 33. Dan mari kita melakukannya. Yang pertama, pemimpin pembaptisan orang yang dipilih Tuhan secara khusus. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 12, pasal 10 ayat 48, pasal 16 ayat 28 sampai 33. Dan kita juga sudah belajar bersama-sama bahwa pemimpin pembaptisan orang yang diberi gelar khusus, dan itu juga sudah diterapkan di dalam gereja Baptis Indonesia, khususnya Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta yang termasuk dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa mengakhiri pelajaran kita, dan sampai bertemu minggu depan kita akan belajar bersama-sama kembali. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami boleh belajar firman Tuhan, dan kami berdoa supaya firman-Mu menguatkan kami, memberikan ajaran yang benar tentang pemimpin baptisan, dan juga kami boleh melakukannya dalam kehidupan bergereja kami. Hamba berdoa supaya Bapa memberkati bapak-bapak dan ibu-ibu ini, supaya mereka tetap dalam keadaan sehat dan menerima segala yang baik, dan berkat Tuhan tercurah untuk mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengakhiri pembelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.